Oke guys, jumpa lagi bersama Sir Pram yang gak siap. Di sini kita mau belajar lanjutan seharusnya dari bab 2 kemarin tentang bagaimana cara menghitung rekening listrik di rumah kita, di rumah tangga kita. Ya, nanti kita bicara rumus, denah, ya, denah nggak kita pelajari rincian alat elektronik apa saja, daftar harga, ya kan, berapa biaya yang harus dibayar, dan kita nanti lihat contoh soal. Ini nggak perlu kalian tulis ya, dipelajari saja. Nanti intinya adalah kalian menghitung jumlah rekening listrik dari pemakaiannya berapa. Begitu ya, nanti dicocokkan dengan pemakaian bulanan kalian, bayar rekening listriknya berapa. Jadi hasil hitungan kalian disamain sama rekening listrik kalian tiap bulan, nanti tolong ditaruh di buku catatan. Ya, rekening listriknya difoto saja. Ya, rekening listriknya difoto. Jadi match nggak atau ada selisih kah gitu loh. Oke, mari kita lihat konsep rumusnya. Nah, di sini biaya yang harus dikeluarin nanti jadi ngitungnya konsepnya sama ya. Karena rumus dasar energi adalah, kelihatan nggak ya tulisannya ya? Oke. Rumus energi itu ya W sama dengan P dikali T ya, energi. Nanti kalau biaya ya tinggal biaya itu nanti tinggal W dikali ini H gitu loh ya. Jadi daya dikali masing-masing jamnya berapa. Jadi contohnya ini daya pasang berapa. Contoh nanti ada berapa lampu, wattnya berapa. Berapa lampu dikali wattnya berapa dikali berapa jam. Dan masing-masing alatnya seperti itu. Ini alat yang lain, berapa watt makainya berapa jam. Total semua nanti dikalikan jadi harganya berapa per kWh. Ini dalam harian ya, ini harian. Nanti kalau lanjut ke hitung dalam bulanan, itu lanjut kepada dikali 30. Dianggap seperti itu. Nah, ini kalau di buku dia ada di halaman cara ngitungnya itu ada di halaman 58 sampai 61 ya. Buku ini based on 58 sampai 61. Jadi kalau kalian bingung boleh lihat di situ. Ya kan? Mari kita lihat. Nah, dari situ kita lihat denahnya dulu. Di tiap-tiap ruang ini ada berapa saja? Ada berapa saja ruang tamu? Ada apa saja alatnya? Kamar tidur ada apa saja alatnya? Jadi di generalisasi di data. Ya kan? Kira-kira ada apa saja di ruang-ruang ini? Kalau bisa detail. Tiap ruangan ada alat apa saja? Dilihat di belakangnya itu ada berapa watt, itu ada pasti tulisannya. Kalau nggak ada boleh cari di internet. Diperkirakan boleh makainya berapa, ini berapa watt. Ada misalkan di kamar tidur 3 nih ada lampu 2, misalkan ada TV, ya kan, seperti itu. Atau misalnya ada HP, kalian ngecas berapa lama, dihitung semuanya. Itu dirinci, semua ruangan ini dirinci. Jadi kalian kerjanya pribadi. Oke. Ini saya masukin menjadi nilai keterampilan. Satu nilai keterampilan. Ya. Nanti dimasukin bersama-sama dengan catatan. Ya, nanti ini juga akan keluar di UAS, satu soal esai. Ya. Tadi rinciannya masing-masing berapa gitu ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya, kalian bikin tabelnya. Nah, kamar 1 sama lantai 1 sampai 3 nih ada lampunya 8 watt ya. 8 watt itu kalau dijadiin kW kilowatt jadinya 0,008. Jadi 8 per 1000 gitu ya. Iya kan? Nah, 0,008 dikali 4. Kalian bikin di dalam Excel juga boleh atau bikin di PowerPoint-nya boleh, nanti difotoin. Ya. 4 jam. 4 jam kan dari kata hour ya. Jam ini kan hour nih. Ya kan? Jadi KW dikali hour jadi 0,032 kWh.
Terus kipas angin misalkan 50 watt. Ya, jadiin kWh jadi berapa? Ini dalam kW. Ini H. Jadi hasilnya nanti kWh di sini satuannya. Gitu ya. 0,05 dikali 2 jam. Atau misalkan di rumah pakai AC. AC berapa nih? AC besar nih. Makanya kalau kalian nyalain AC terus, main jebol listrik kalian, papi mami pusing kepala pasti itu. Ya, tiap ruangan didata berapa. Ini kalau lampu ada 2 berarti tulis 2 dikali, gitu ya. Diperkirakan sajalah kira-kira, kalau nggak bisa lihat ini diperkirakan. Ya, kipas berapa, laptop berapa, komputer nyalanya berapa jam, berapa jamnya juga silahkan diperkirakan, gitu ya. Nah, kita masuk ke kamar selanjutnya. Di kamar mandi ruang makan sama konsepnya seperti itu. Lampu dihitung, magic jar dihitung, dispenser dihitung. Terus lanjut ke dapur dan ruang keluarga. Nah, gitu ya. Lanjut ke halaman belakang. Nah, total nanti mending kalian buat di Excel ya. Bikinin ininya. Kalian udah tahu kan ya Excel, kalau ini kali ini hasil sama dengan ini. Nanti KWH-nya taruh aja di atas, nggak usah masukin ke sini, ke ini. Jadi ini semuanya habis itu di sum, di blok semua, dapat totalnya berapa. Nah, jadi penggunaannya misalkan dalam satu hari ini total semua deh dari semua ruangan tadi 11,324 kWh. Ya, misalkan. Terus selanjutnya diapain, Sir? Nah, diapainnya? Nah, kita lihat di rumah kalian itu pakai yang jenis berapa? Karena harganya nih berbeda-beda nih. Saya juga belum paham nih, apa nih harga terbaru atau harga yang masih lama. Ya, kalau mau lihat nih cek PLN. Nih bisa kalian lihat di sini nanti. Ya, cek di PLN. Apa itu? Silahkan kalian buka harganya. Karena misalkan kan tiap rumah beda-beda, ada yang pakai 900 volt ampere, kapasitasnya ini ada yang 1300 volt ampere, tuh harga beda-beda tuh. Ya, gitu. Jadi kalian mainkan, kalian kalau pakai 1300 pakai harga per kWh-nya Rp790. Ya, per kWh, per kilowatt hour. Ya, kalau misalnya rumah kalian besar bisa pakai 6.600, pakai yang 1.330. Tapi silahkan kalian cari harga terkininya berapa. Mungkin berbeda, ya. Kalian sudah dapat tadi kilowatt hour. Nah, mari kita masukin. Tadi kan total penggunaan 11,324 kilowatt hour dikalikan 795. Tergantung tadi dia pakai yang mana dia nih. 795 berarti pakai yang 2200 nih dia. Rumahnya yang 2200. Yang ini. Ya. Setelah itu dihitung tinggal kilowatt hour per kWh segini dapat segini. Ini harganya. Biaya ini belum termasuk biaya beban, biaya pajak penerangan, asuransi, dan biaya administrasi. Selesai ini nanti, nah kalau kamu boleh, karena ini kan harian, kamu kali 30. Ya kan? Maksudnya apa? Ini kan jadi dalam sebulan. Karena rekening kalian kan tuh dalam bulanan. Ya kan? Dikali 30 hasilnya berapa? Totalnya. Dapat, bandingin sama rekening yang dari PLN keluarin. Misalkan mami bayar lewat mobile banking, ya udah difotoin, taruh di sini. Matching nggak harganya antara ini sama ini? Masih selisih sedikit ada di sini, ada pajak, biaya beban, asuransi, biaya administrasi. Itu masih selisih nggak jauh dari 100.000 lah, ya, atau 50.000, nggak nyampe tuh pajak-pajaknya, ya kan? Nggak nyampe 100.000 misalkan. Selesai itu nanti difoto, masukin di catatan, ya toh. Atau kalau lihat di tulis di Excel juga difotoin aja Excelnya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soal ya, diketahui nih misalkan. Oke. Ini ada lampu 1, lampu 2, masing-masingnya sama, ya kan? Sama-sama pakai 7. Ini yang lampu pertama dia 75. Lampu kedua dia pakai 15, ya kan?
Waktunya masing-masing nih. Yang pertama 5 jam, ya kan? Nilai yang kedua itu 6 jam. Jadi lampu pertama dikali 5 jam, lampu kedua dikali 6 jam. Totalnya tadi apa? Itu dikali, bentar, ini kenapa dikali 2 dia nih? Ada persamaan apa dikali 2? 75 tambah 90 dikali 2. Dikali 2 terus dikali. Oke, ini biaya hariannya nih. Ini pokoknya kurang begitu jelas nih soalnya nih. 75 90. Oh, dikecilin ya, 400 sama 1000 ini dikecilin jadi 2 sama 5. Oke, jadinya 330 per 5, 66 rupiah per harinya untuk watt memakai 2 lampu yang 75 watt. Ini yang P1, yang kedua dia pakai 15 watt. Ini ngitung 2 lampu saja. Jadi konsep dasarnya tadi saya ulangi, W itu sama dengan P dikali T. Energi sama dengan daya dikali waktu. Ya. Kalau dia nanya nanti harga per bulannya berapa, tinggal dikalikan biaya per bulannya berapa, biaya per kWh. Biaya per kWh-nya berapa? Sama dikali 30 hari untuk dapat sebulan. Paham? Oke? Silakan coba dikerjakan, nanti ditaruh di buku catatan atau di foto hasilnya kalau lewat kerjaan lewat Excel. Ini melatih untuk kalian bisa pertama menghemat energi yang ada di rumah, ya kan? Kalau udah situ berpikir untuk bagaimana menciptakan energi listrik itu dengan cara-cara yang mudah. Silakan cari di YouTube. Itu buat bahan pertimbangan buat kalian untuk mengasah jiwa-jiwa peneliti kalian, menghasilkan hal-hal yang baru yang bagus. Paham sampai di sini? Nanti kumpulnya sebelum UAS. Oke? Terima kasih.